Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yahya Mubarak dari Prodi Ilmu Administrasi Publik 2019 kelas A dengan NIM 1902016041. Di sini saya bertujuan membuat video ini untuk menyelesaikan tugas ulangan ujian tengah semester dari Pak Enos, yaitu dari mata kuliah teori perilaku organisasi, di mana di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar perilaku kelompok. Di dasar-dasar perilaku kelompok itu kita akan membahas tentang membedakan antara kelompok formal dan informal, terus membandingkan dua model membangun kelompok, menjelaskan bagaimana interaksi kelompok dapat dianalisis, mengidentifikasi faktor-faktor kunci dalam menjelaskan perilaku kelompok, menjelaskan bagaimana persyaratan peran mengubah dalam situasi yang berbeda, menjelaskan bagaimana persyaratan peran mengubah menjelaskan bagaimana norma-norma yang memberikan pengaruh pada perilaku individu, mendefinisikan kemalasan sosial dan efeknya pada kinerja kelompok, mengidentifikasi manfaat dan kerugian dari kelompok kohesif, daftar kekuatan dan kelemahan dari pembuatan keputusan, kontras efektivitas berinteraksi, brainstorming kelompok, pertemuan nominal dan elektronik. Ya, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian kelompok. Pengertian kelompok itu secara formal, kelompok adalah suatu kumpulan 2-3 orang atau lebih yang bekerja dengan yang lainnya secara teratur untuk mencapai suatu tujuan secara umum. Klasifikasi kelompok itu dapat dibedakan ke dalam berbagai macam, tergantung pada sudut pensifatan, tugas, dan pandangan. Ada beberapa kelompok klasifikasi kelompok. Yang pertama, kelompok formal; kedua, kelompok informal; ketiga, kelompok komando; yang keempat, kelompok tugas; yang kelima, kelompok persahabatan; keenam, kelompok kepentingan; ketujuh, kelompok bagian; kedelapan, kelompok horizontal; kesembilan, kelompok vertikal; kesepuluh, kelompok kompleks; yang 11, kelompok tertutup; yang 12, kelompok terbuka; dan 13, kelompok kerja. Namun secara garis besar kelompok itu hanya terbagi menjadi dua saja, yaitu kelompok informal dan informal. Kelompok formal itu suatu subunit organisasi yang resmi yang didirikan dengan anggaran dasar organisasi atau dengan surat keputusan manajer. Kelompok formal dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. Sedangkan kelompok informal juga dapat ditemukan dalam setiap organisasi. Kelompok-kelompok ini berkembang menyimpang dari rancangan organisasi yang ditetapkan secara resmi, dan kelompok informal hidup sebagai subkultur yang relatif berkuasa atau dominan dalam organisasi. Ada kelompok informal yang terdiri dari para manajer, di samping kelompok-kelompok informal yang terdiri dari para pekerja non pengawas. Kelompok informal dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok persahabatan dan kelompok kepentingan. Alasan kenapa kita mesti bergabung dengan kelompok: yang pertama, rasa aman. Alasan orang mau gabung itu apa sih? Rasa aman, status, harga diri, afiliasi, kekuatan, pencapaian, dan tujuan. Ini juga akan masuk ke materi selanjutnya. Ada tahapan-tahapan perkembangan kelompok. Di sini ada yang pertama, tahap forming stage atau tahap pertama dalam perkembangan kelompok, dicirikan dengan banyaknya ketidakpastian. Baru pertama kali ketemu, gak tahu kepastiannya. Kedua, storming stage, tahap kedua dalam perkembangan kelompok, dicirikan dengan adanya konflik dalam kelompok. Yang ketiga, dan norming stage atau tahap ketiga dalam perkembangan kelompok, dicirikan dengan terbentuknya kekoefisien. Yang keempat, ada performing stage, tahap keempat dalam perkembangan kelompok, ketika kelompok sepenuhnya telah fungsional.
adjourning stage, tahap terakhir dalam perkembangan kelompok untuk kelompok sementara, dicirikan dengan kesungguhan dalam penyelesaian aktivitas. Selanjutnya ada model alternatif untuk kelompok temporer dengan batas tanggal waktu, menjelaskan model dan keseimbangan. Kelompok temporer mengikuti masa transisi antara aktivitas kelompok dengan fase inersia atau lemas tanpa energi. Urutan tindakannya yaitu yang pertama, pertemuan pertama menentukan arah kelompok. Kedua, fase pertama kegiatan kelompok adalah fase inersia. Yang ketiga, terjadi peralihan pada akhir fase pertama, yang terjadi tepat ketika kelompok itu telah menghabiskan separuh waktu dari waktu yang telah disediakan. Keempat, transisi mengawali perubahan-perubahan besar. Yang kelima, fase inersia kedua mengikuti masa transisi. Pertemuan terakhir kelompok dicirikan oleh kegiatan yang sangat terpacu. Selanjutnya ada kondisi eksternal dibebankan pada grup. Kondisi dibebankan yang pertama ada strategi organisasi secara keseluruhan, struktur otoritas, peraturan formal, keterbatasan sumber daya, proses seleksi, kinerja dan evaluasi sistem, budaya organisasi, pengaturan pekerjaan fisik. Sumber daya kelompok, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Kemampuan itu ada yang interpersonal atau bukan dari diri sendiri, itu manajemen dan resolusi konflik, pemecahan masalah kolaboratif, itu bersama-sama berkolaborasi, pemecahan masalah komunikasi. Ada karakteristik kepribadian, ada yang ramah, ada yang prakarsa, ada yang keterbukaan, ada yang keluasan, dan lain sebagainya. Struktur kelompok dan peran yang pertama ada peran harapan, bagaimana orang bertindak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan atau di kelompok tersebut. Kedua, peran konflik, sebuah situasi di mana seseorang dihadapkan dengan sesuatu perbedaan harapan, perbedaan pendapat. Ikatan psikologi atau kejiwaan, perjanjian tidak tertulis dalam manajemen yang diharapkan oleh karyawan dan sebaliknya. Hal-hal yang membentuk perilaku dalam kelompok, norma, status, ukuran, komposisi, dan kepaduan atau kohesipan. Pertama, norma. Norma itu standar perilaku yang bisa diterima dalam kelompok yang digunakan secara bersama-sama oleh semua anggota. Norma itu kelas-kelas norma ada norma kinerja, penampilan, tata sosial, alokasi, sumber daya. Norma kelompok memberi tekanan dan mempengaruhi perilaku individu. Konformitas, penyesuaian perilaku seseorang agar selaras dengan norma-norma kelompok. Referensi kelompok, penting kelompok bagi individu yang merasa memiliki atau berharap memiliki, dan dengan siapa norma individu cenderung disesuaikan. Selanjutnya ada tipologi perilaku menyimpang. Produksi, contohnya pulang lebih cepat secara sengaja, tapi pada saat bekerja sangat lambat, atau pada saat bekerja lambat, dan memboroskan sumber daya. Untuk di properti biasanya merusakkan barang atau berbohong mengenai jam kerja, atau bahkan mencuri bahan-bahan atau barang di sebuah perusahaan atau di kantor. Selanjutnya ada politik, menunjukkan sifat pilih kasih, menyebarkan rumor atau berita-berita hoax, menyalahkan teman sekerja dan menjatuhkan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada agresi pribadi, seperti pelecehan seksual, caci maki, pencurian terhadap rekan kerja, dan lain-lain. Kedua ada status. Status itu posisi atau tingkatannya ditentukan secara sosial, diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain. 3. Ukuran, apakah ukuran tersebut? 4. Kemalasan sosial atau social loafing, kecenderungan pada individu-individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja secara bersama dibandingkan bekerja sendiri. 4. Komposisi,
Demografi kelompok, suatu tingkatan di mana anggota kelompok berbagi atribut demografi bersama seperti umur, jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, lamanya pengabdian di dalam organisasi. 5. Kepaduan kohesivan, tingkatan di mana anggota kelompok tertarik satu sama lain dan dimotivasi untuk tetap di dalam kelompok. Yang selanjutnya pengambilan keputusan. Grup bisa memfasilitasi penyatuan informasi tentang tugas-tugas kompleks. Selanjutnya pembuatan keputusan kelompok. Kekuatannya adalah secara kelompok itu informasinya lebih lengkap, meningkatkan keanekaragaman pandangan, keputusan lebih tepat, meningkatkan penerimaan terhadap keputusan. Dan kelemahannya lebih lambat karena bekerja sendirian atau tidak lebih lanjut. Meningkatkan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, dominasi oleh satu atau beberapa anggota, tanggung jawab menjadi tidak pasti. Selanjutnya ada teknik pengambilan keputusan kelompok. Ada interaksi kelompok atau anggota kelompok saling berinteraksi satu sama lain. Brainstorming, yaitu proses lebih lanjut yang secara khusus membahas semua alternatif sambil menahan semua kritik terhadap alternatif tersebut. Teknik nominal kelompok, berbicara di mana individu saling bertatap muka untuk mengabarkan gagasan mereka secara sistematik namun tetap independen. Pertemuan elektronik, pertemuan di mana bisa menggunakan Zoom, aplikasi atau online lah begitu. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.